Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Ila akhir surah. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Padak Kalawa, yang kita hormati Bapak Haji Basri selaku tokoh adat, yang kita hormati seluruh pegawai syara Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati seluruh jamaah tim safari Kabupaten Pinrang serta para alim ulama yang sempat hadir, yang saya muliakan dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena kita masih diberikan umur, dipinjamkan umur, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melanjutkan kembali perjalanan tim safari Kabupaten Pinrang. Pada malam Selasa yang lalu saya diminta dan saya sudah iyakan, tapi ternyata Allah belum mengizinkan pada saat itu karena saya harus mengantar mama saya ke Parepare untuk berobat. Maka saya utuslah salah satu ustadz dari Campalagiang. Dia datang didampingi anak saya, ada itu anak kalolo nasibang anakku ya nasibang ya, anak-anak muridna gurutta Ustaz Abdullah Wahab, tahassus kitab kuning di pesantren Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi yero elo Bapak Ibu, yero rencanai kotannya pungal ta'ala tu eloi pasti elok nami pungal ta'ala terjadi. Jadi itu mesti melekat, mesti hadir yero papijepu keyakinan seperti itu dalam diri kita. Oleh karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki pergantian tahun dari 1443 Hijriah
masuk di 1444 Hijriah. Kemudian selanjutnya kita bersalawat disertai salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Idi dan seluruh keluarga kita Allah istiqomahkan untuk mengikuti sininna ajaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan keistiqomahan kita mengikuti ajaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti di hari kemudian kita mendapatkan syafaatul kubra langsung dari baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu, untuk membuat hati kita lebih teduh, membuat hati kita lebih bersih, karena beberapa minggu yang lalu Pak, ada satu kajian, ada seorang ulama memberikan ceramah, saya ikuti kajian beliau. Ternyata pas sabarenna Pak, kan ini tim safari kan macenne kilo merengkalinga, setiap ada masjid kita datangi pasti ada penceramah yang datang di situ. Selalu begitu Pak, tulian ke penceramah yang kalinga. Tapi pertanyaannya, mega muga je monro. Ya rupa kutanana, mega muga monro. Deto kaje komit tama masuk koe. Kemudian yang kedua Pak, keberhasilan dakwah sebenarnya itu bukan dilihat dari banyaknya yang kita tahu. Tapi keberhasilan dakwah itu adalah angka muka perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya kupuraki mengkalinga ceramah, ya kode gaga peningkatan, tidak ada perubahan, berarti sebenarnya majami kotomakada gagal liar dakwah. Makanya saya ingat betul Pak, pensiun, beliau sudah pensiun, kepalanya SMA unggulan, kasih nasihat sama anak, nah tania acamu nak, bukan kau pintar matematika yang kami tuntut, bukan kau pintar fisika yang kami tuntut, tapi yang kami tuntut adalah adakah perubahan yang terjadi pada dirimu selama kau sekolah di SMA unggulan. Begitu juga kita, adakah perubahan yang terjadi setelah kita aktif mengikuti kegiatan ini, termasuk tadi masyarakat pada Kalawa hidup kegiatan keagamaan, apakah ada peningkatan, apakah ada perubahan yang terjadi? Maka jawaban itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka paresai aleta sini to malibiki sebagaimana apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Aganasa pung Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur. Ya rupung Allah Ta'ala pana suruh kita tangnya aleta apa yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk persiapan kita menuju masa depan, untuk menuju hari esok. Nah oleh karenanya sini to malibiki, di malam yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi tentang hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya pergantian tahun ini. Kalau dalam satu hadis, kalimat hadisnya begini bunyinya, alamatus sakawati arba'ah, atau kebalikannya alamatus sa'adah arba'ah, tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda orang bahagia ada 4, dan itu ada kaitannya dengan pergantian tahun. Oleh karenanya sebelum kita mendengarkan ceramah ini, salah satu pas sebaranna Bapak Ibu magir pat disengenge angka puriang kalinga lanya, angka puriang kalinga lanya, atau magir pat disengenge nasihati tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Sebenarnya penyebabnya karena akal, pikiran dan hati itu dibungkus dengan dosa. Bisa saya minta satu saya hanya kasih contoh Pak ini tembus pandang Pak, ini tembus pandang. Ia roh akalenge Pak, akalenge itu nur, dia adalah cahaya. Ia roh atiye Pak, nur. Kemudian akal itu diletakkan dalam wadah, wadah itu tempat, dan tempat itu juga cahaya. Jadi cahaya berada di dalam cahaya.
akal yang merupakan cahaya diletakkan Allah dalam wadah dan juga sumbernya cahaya. Ketika wadah itu kotor sekelilingnya, macam reper wadai pak, maka ini akal tidak bisa memandang, dia boleh tembus pandang. Ayana rupa sabarna, ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat agama tidak bisa masuk. Dia boleh monro. Kenapa? Macam reper onrana tarimero. Macam reper ga. Itulah saya mau dibersihkan ini. Pertanyaannya, apa alat untuk membersihkan itu? Ternyata ada dua sini lebih. Menurut ulama yang pernah saya dengarkan membahas ini, dua. Pertama, jangan tinggalkan satu hari kecuali membaca Al-Quran. Ajak tapalabai seso kecuali baca ki Al-Quran. Dan kita latihan di sini Bapak Ibu. Maka dengan latihan seperti ini, insya Allah akan ada satu yang akan menjadi kebiasaan pada diri kita. Apa itu? Istiqomah. Kalau kita sudah berprinsip, saya tidak akan biarkan satu hari berlalu deupalabe seso kecuali baca ke Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu halaman, walaupun hanya 2 halaman, walaupun hanya 4 halaman. Maka dia Nabi tasinin toma lebih kilalan nasi dihaddasa amala tacede-cede narik ko ipan nenungangi masaro lebih apalan dari sesena pung Allah Ta'ala daripada amala mega tapi jaran ni pugau. Namun tacede mi pak narik ko ipan nenungangi ternyata itu masaro lebih dari sesena pung Allah Ta'ala. Dan ternyata Bapak Ibu ya rupale pung Allah Ta'ala tania battuana amala tamelo neita. Ya rupung Allah Ta'ala pak tania eganna amalak tamelo nita, tania battuana amalak tamelo nita, agat tempelo natangna pung Allah Ta'ala. Apakah kita konsisten dalam melakukan amal itu? Apakah kita istiqamah dalam melakukan amal itu? Ini sini lebih yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya mari kita berusaha latihan terus menerus, latihan terus. Kita berusaha latihan terus agar kita bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Jangan biarkan satu hari berlalu kecuali kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan alangkah lebih kanjakna sinin toma lebih namo tasiddi mi ayat ibaca lebih mekanjato, yang penting ipahangi betuanna dan kita paham tafsirnya apa maksud daripada ayat itu. Namo tasiddi mi daripada ibaca tasi jusuk seso, ibaca tasi tengah jusuk seso, tapi hanya sekedar dibaca saja. Tapi itu sudah mending daripada kita tidak membaca Al-Quran. Tapi diusahakan ada peningkatan sinin tomalebiki. Makanya ada doa itu Pak yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma ja'alna min ahli qiraatil Quran. Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni min ahli qiraatil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini ahli dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca ayat-ayatnya, tapi bagaimana kita membaca makna-makna yang tersurat, makna-makna yang tersirat, makna yang tersembunyi di balik ayat-ayat yang nampak. Ini sinin lebih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Pak yakutuli mengaji ki itu bisa melembutkan hati. Yaro wadah nange Pak ye nange wasange yaro wadahna akalengero atiro narik ko macari pa yaro gagai Pak narik apabila dibacakan Quran sedikit demi sedikit dia akan terhapus kotoran-kotoran itu. Begitu juga dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini itu istighfar ya Pak. Woi desi sana wading capa-capa istighfar ya Pak. Kalimatnya sederhana tapi kalau dia dibaca, Masya Allah, tabarakallah, itu mampu menolak datangnya bencana. Istighfar itu Pak mampu melembutkan hati. Bahkan istighfar itu kalau dibaca dengan penuh khusyuk kepada Allah, apapun hajat kita, apapun permintaan kita, tidak ada satupun hajat yang tidak dikabulkan Allah dengan rutin mengamalkan kalimat-kalimat istighfar. Ini pernah saya baca Pak satu peristiwa yang dialami oleh salah satu penderita bernama Imam Abu Hanifah. Angkasi di Makunrai Oko Irak. Ada satu perempuan di Irak Pak,
apa namanya, dia rindu ingin bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Ya panguluta Imam Abu Hanifah sinin to malebiki, kan dia kan sudah pergi meninggalkan Irak, dia sudah tinggal di satu daerah. Angka si di waktu bapak ibu manang kaya Imam Abu Hanifah pak macinalad lisul kamponna, padahal di sana tidak ada lagi keluarganya. Macinalad kasih lisu. Akhirnya pulanglah beliau ke kampung halamannya di tanah Irak. Sampai di Irak mas sempajang Isya nih tahu pak, akhirnya dia ikut sholat Isya. Pura mas sempajang Isya, mondo kasih istirahat kan di kabolan aku Irak, mondo kasih istirahat aja lo. Sementara kasih lili dalam masigi pak, angka meniaro marbot ero anu na masih panjagaan na masigi, nasuruh mat di ero guruta. Apa ini sing maka depan ritero, jangan tidur di masjid, tidak boleh tidur di masjid, nasuruh mat de. Akhirnya liu-liu ini kasih guru tapak saliwang di teras-teras masjid. Isuruh si made, tidak boleh tidur di teras masjid, tinggalkan ini tempat. Angke rumah kun rewasa pak, kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Naite yero guru ta imam, tapi ini saya makan Imam Abu Hanifah yero. Naite yero guru ta pak isuruh made, isuruh saliro masjid. Nolli yero guru tar. Lo kimai oko ki bola aku istirahat. Letu ni yero guru ta pak tamil ala bola ni rumah kun reye. Ya rumah kun reye pak zaman-zaman na pak kibuat roti, pak balu roti. Beliau itu rumah kun reye pak balu roti. Iro guru tapak natang-natang iro makun reye pak, setiap dia mencampur adonan roti, setiap dia bikin roti, dia selalu membaca istighfar. Pokoknya apapun campurannya, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim. Makutani guru ta Imam Abu Hanifah, ibu sudah berapa lama kita kerjakan ini, setiap mencampur apa-apa selalu kita baca istighfar. Agar nasi iro makun reye, saya menjadi penjual roti dan setiap saya mencampur adonan, saya sudah kerjakan ini selama 30 tahun. Maka dia guru tak apa yang kau dapat dengan istighfar ini? Maka dia makun reyero, tidak ada doaku, tidak ada hajatku kepada Allah yang tidak terkabulkan kecuali satu. Sidi manidek pa. Maka dia guru tak agar milolada kalau rupung Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat siruntu ke Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah, doa inilah pak yang menggerakkan hatinya. Kenapa bisa Imam Abu Hanifah datang ke tanah Irak? Ternyata doa daripada perempuan ini, karena barakatnya ya semi istighfar. Ini sini tawali bikin. Nah oleh karenanya bapak ibu yang dimuliakan Allah, inilah dua alat. Pertama, mari kita berupaya ajak tapalabe seso, kecuali kita berusaha membaca Al-Quran. Yang kedua, ajak tapalabe di waktu sempajang, kecuali kita membaca istighfar. Apa Nabi tapoy ko hadisan apa? Nabi Muhammad sudah dijamin keselamatannya, sudah diampuni dosanya. Orang pertama masuk ke dalam surga. Nah cerita alina ko hadisan. Agan apa Nabi ta? Inni sesungguhnya aku la astaghfirullah taala fil yaumi 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam. Aku istighfar dan aku tobat kepada Allah. Begitu arti hadisnya. Aku istighfar dan aku tobat kepada Allah dalam sehari semalam, paling sedikit 70 marrah, 70 kali. Nabi tapai asun nih, nah pokok Nabi tero. Oleh karenanya sini tombala biki, saya coba cari-cari rumusnya pak. Bisakah ini dibagi-bagi nih 70 atau kalau karena hadis yang mengangkat hadis saling siratu. Jadi dua hadis angka 70 kasih ratu. Saya coba-coba bisakah dibagi-bagi ini setiap sholat. Loruntu menikita anak guru pak, seorang ulama tasawuf, orang Sulawesi Selatan pak. Dia menulis satu buku dengan judul Kunci Mengenal Tuhan, ilmu tasawuf. Di dalam buku tasawuf itu pak narampe guru ta, ya komelo kipagan nabi itu pula iro istighfar ta, pura kimas sempaja subuh 10 pak istighfar. Pura kimas sempajang lorong 10 pak istighfar, pura kimas sempajang asar 10 pak istighfar, pura kimas sempajang magharibi 10 pak, pura kimas sempajang isya 10 pak, 10 pak ikali 5 70 istighfar. Ya kosiratu subuh 20, lorong 20, asar 20, magharibi 20, isya 20, 20 kali 5 sama dengan siratu. Aja mau nama lampe maupun coy natalah. Apa itu Nabi tapak menurut hadis ya kopure mak berseleng sempajang Nabi tapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di itu no di maku cara berseleng pai assalamualaikum
Itu tidak benar, itu salah. Cara tak bersel lagi nakor. Harusnya begini: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biasa tong kata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Najeli Assalamualaikum. Tahu apa diolong? Kau apa diolong ada nama rigaga. Bacaan pertama Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ya kopure mabberesallang menurut riwayat, menurut hadis, ternyata Nabi tapak bacaan pertamanya kopure mabberesallang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu bacaan Nabi yang pertama, kopure mas sempajang. Makanya mari kita amalkan ini sini tawal bikin. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak turunkan bencana, Allah tidak turunkan azab apabila Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah wafat, kuburannya ada di dalam Masjid Nabawi. Maka lanjutan ayatnya, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak turunkan bencana, Allah tidak turunkan azab kepada mereka yang selalu membaca istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya istighfar ini, Pak, dengan ceramah yang akan kita bahas malam hari ini? Alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka ada 4. Ini bagus sekali dibahas ini, Pak. Saya menganggap ini bagus karena ini pergantian tahun. Dan rutin ini, Pak, setiap pergantian tahun selalu ini saya angkat, saya jadikan ceramah pergantian tahun karena agak berhubungan dengan pergantian tahun. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Tanda-tanda orang celaka ada 4. Pertama, nisyanus sunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Betuanna dosa-dosa na riolo nalupai, padahal dia itu dosa-dosa talupai tangerangi, dia tetap terpelihara, tercatat dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi tasinin to malibiki kullu bani Adam khatoya, tungka anak pona Adam engkau mana dosana. Dan manusia yang baik kata Nabi bukan orang yang tahajud. Orang yang baik kata Nabi bukan orang yang sholat berjamaah. Orang yang baik kata Nabi bukan orang yang suka bersedekah. Orang yang paling baik kata Nabi pernah berdosa, napa nasadari dosana, kemudian dia berusaha memperbaiki dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itulah orang yang paling baik kata Nabi. Dia pernah berdosa, nasadari dosana, napa decengi yaro dosana, kemudian dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Ada 4 cirinya orang yang baik kata Nabi. Oleh karenanya sinin to malebiki, saya yakin tak satu pun di antara kita yang tidak punya dosa. Oleh karenanya yaro dosa-dosa kariolo sinin to malebiki aja terlupai kasih tangerangi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebenarnya di pergantian tahun itu harusnya kita bermuhasabah, introspeksi diri, ipares sealeta, sudah berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan pada tahun yang lalu. Kemudian sudah berapa banyak kebaikan yang aku persiapkan dalam rangka menghadapi hari esok. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligada. Umaran nih. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasa tuh payah lupa ya gagay payah kota pang keburu ilalang hati. Biasa itu. Kau merasa hebat kita pelannya itu agak. Makanya itu sebabnya banyak-banyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ini yang pertama. Makanya Pak, saya coba padukan Pak ini dengan ajaran tasawuf Pak yang saya dapat dari guru Dr. Kiai Haji Mustafa Zahri. Beliau sangat menganjurkan Bapak Ibu, kan yaro istighfar ya Pak, beda istighfar dengan tobat. Orang istighfar belum tentu tobat, tapi orang tobat pasti istighfar.
pasti istighfar. Padamu ko makadaka, orang percaya belum tentu yakin, tapi orang yang yakin pasti percaya. Apa bedanya istighfar? Kan istighfar itu Pak okomi ya, okomi. Astaghfirullah, astaghfirullah, hanya di mulut, tidak meresap masuk ke dalam kalbu. Bagaimana contoh orang tobat? Mulut membaca, hati menyesali. Astaghfirullah, puang, tak dempogi kasih sini na dosaku, dibuktikan dengan tetesan air mata. Kata Nabi Pak, ya kau tobat ki, tak usahakan karra ki. Kalau tidak bisa menangis, seakan-akan menangis. Jadi macule-cule karra apa kau tobat ki, itu perintah Nabi. Maka dia Nabi ya kau demu lepas si matamu, aculi-culi bawan no, seakan-akan menangis. Makanya kau baca ki istighfar, pada ngilak kita bu Pak, cubi kan? Ayo tepaja sampai karena kacubi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri orang yang celaka kata Nabi, nisyanus sunubil madiyah wa hiya indallahil mahfusa. Dosa-dosa nariolo nan lupai, padahal dosa-dosa kita tetap tercatat, terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya biasa membahas ini. Kadang kalau Ramadan saya angkat masalah ini, kalau halal bihalal saya angkat masalah ini. Boleh jadi penyebabnya Bapak Ibu, mohon maaf, ya ro anak-anak Pak oko boleh dia namelo makete, anak-anak dia namelo makete, isuruh lo mas sempajang mon rumah YouTube, isuruh lo mengaji lo magoli, ipangajaki isuruh lo kanan lo kiri, ya rodalle mau atap boleh, cede-cede nakan naki masalah, suami istri itu 5 laga, masasa, tidak pernah akur, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Boleh jadi penyebabnya yang mengundang itu semua karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya dosa dena wading capa-capa, mesti kita selalu introspeksi diri kita. Makanya angka ada nagurut Pak, ilalang kita tasawuf nak nasang gurut Pak. Sebenarnya Pak Bu, istighfar dan muhasabah itu bukan nanti 1 tahun baru kita begitu, bukan nanti pergantian tahun baru kita lakukan itu. Maka dia guru Dr. Mustafa Sari liwa kanjana Pak, ya komele kimatinro bukoni, komele kimatinro aja kalau langsung liu tuda kiolo kosadena rosbata, tuda kiolo kosadena kasorota, napata bayangkan aleta mapamula kimoto sampai melo kimatinro. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh mata kita, berapa banyak dosa yang telah dipikirkan oleh otak kita, berapa banyak dosa yang telah didengar oleh telinga kita, berapa banyak dosa yang telah diucapkan oleh mulut kita, berapa banyak dosa yang telah dilakukan oleh hidung kita, berapa banyak dosa yang telah dilakukan tangan, kaki melangkah ke tempat-tempat dosa, hati berapa banyak dia telah menerawang, menghayal dan lain sebagainya. Tudaki ya kota sini maka oko kanangi tas salah bicara, oko kanangi makita anu salah, oko kanangi maringkali ngagosip. Di saat itu Pak Makade guru jangan biarkan, bertobatlah dalam keadaan sudah bertobatlah sebelum kita membaringkan kepala kita di tempat tidur. Pak siapa tahu dia tak sempat tobat nato mati. Pak do telu Pak, angka nenekku Pak di kecamatan Batulap Pak, angka yaro amureku andrina bapakku Pak malasai je alena kasih lo jagai yaro nenewe dia na malasa Pak yaro nenewe yaro amureku Pak ilalangi macai pole dapurangi itaro yaro nenewe pas dena yolona babangi matinro marepi pamadang yaro Pak nulle kapang enggak tahu biasa kawa cil-cil maka dulu yaro maleka melo nala yaro tapi ang katu matinro ko banget tadi man wala jaman utame lalang. Makanya kung katu malasa ko pala yalaw tal tapojin liu ko yolona babang apa idegan alam malikal mau. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita mencoba mengamalkan ini. Dan ada satu Pak, bukan hanya istighfar yang kita amalkan. Tidak boleh kita lupakan dosa, karena Pak Yaku yang lupa dosa termasuk kita macilaka menurut hadis yang saya bacakan. Oleh karenanya bagaimana caranya supaya kita selalu ingat dosa? Ya komeki matin rokoni. Bukan menunggu 1 bulan, bukan menunggu tahun depan, pergantian tahun, bukan menunggu itu.
Tapi setiap melo ki matindro tuda kiolo. Bayangkan i aleta mapamula kimoto. Siaga egan nabu ini mulut telah mengata-ngatai suami. Berapa banyak ini mulut Pak berkata-kata jelek kepada istri. Berapa banyak mata ini melakukan dosa dalam sehari. Di saat kita sadari, oh tak salah mataku kasih nange, oh tak salah timukku nange, oh tak salah diculikku nange. Di saat itulah segera beristighfar. Kalau perlu Bapak Ibu, kalau perlu liwa pikanjana Pak, narik ko mas sempaja toba kinapa kimatindro. Liwa pikanjana, narik ko tolle pandanungangi mas sempaja toba kiolo napa kimatindro. Tapi kalau dia tolle mas sempaja toba, ya nor tapugo, tatobakan yoro sini dalam roh aleta sini to malebiki. Tatobakan ni. Mata paberi dosa, telinga paberi dosa, hidung paberi dosa, mulut paberi dosa, tangan paberi dosa, kaki paberi dosa, kemaluan paberi dosa, perut paberi dosa. Paberi dosa lahir ngasan na Pak. Kikatosi paberi dosa bating. 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kanan, 2 jari di atas kiri, 2 jari di atas kanan, di tengah dada, di tengah kening. Latifatu kullu jasad. Pitu to. Jadi 10 oppa pabari dosa di watak kaleta. Pitu lahir, pitu bating. Ya normil ito bakang son mi rusinin to malebiki. Ito bakang ito. Dan sangat saya anjurkan sinin to malebiki. Tak kulle-kullei mas sempaja toba ki ajak tapalabe seso, kecuali mas sempaja toba ki minimal 2 rakaat. Ya ko tolle pandanungan matindro ki mas sempaja toba ki lo napa ki matindro makanja. Tapi ko de tolle poe mas sempaja toba napa ki matindro ya ko moto ki ya ko melo ni pamulai asoe. Pada saat tabukan ya asoe Pak, miki kita mau beraktivitaslah dalam keadaan diri kita bersih lahir dan batin. Pertama kita sudah istighfar, yang kedua awalilah hari kita dengan sholat tobat minimal 2 rakaat. Motoki yang bangun sholat tahajud, mas sempaja tobat kiolo napa kimat tahajud. Kalau tidak sempat kimat tahajud, mas sempaja tobat kiolo napa ki kabelia subuh. Napa ki kabelia subuh. Usahakan rutinkan ini. Mulailah hari kita dalam keadaan mapaciki. Pak insyaallah tu ko mapaciki Pak ipa mulai si diaso dalam keadaan mapacing akalangnya, mapacing atia, mapacing lahirnya, mapacing batingnya. Insyaallah tuli engke rupa tunjuk na pungala taala sinin to malebiki. Tuli engke apa tiron na pungala taala lo koide kalau kita selalu dalam keadaan begini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.